Setelah di episode sebelumnya, Zio justru tertangkap oleh pihak Human Tech Laboratory atau Profesor Ryu yang ternyata juga merupakan ayah kandungnya. Setelah melakukan penelitian dengan menyiksa Zio berulang kali dan mendapatkan DNA untuk nantinya dijadikan sebagai embrio, Zio justru sengaja dilepas kembali oleh Profesor Ryu sehingga dia mengamuk di laboratorium tersebut. Anehnya, media dan pihak kepolisian justru merahasiakan tentang Zio dan laboratorium rahasia tersebut dari publik dan justru mengkambing hitamkan Gurum dalam kejadian tersebut, di mana dia pun lalu menelpon Kapten Choi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan semua rahasia tentang laboratorium tersebut. 지금 믿을 사람이 팀장님밖에 없어요. 건축물 대장에도 안 나오는 엄청 큰 실험실 같은 게 있어요. Tapi setelah menutup teleponnya, tanpa diduga, Kapten Choi lalu memberitahukan rencana pertemuannya dengan Gurum kepada agen Kim, di mana hal itu menegaskan kalau sedari awal, Kapten Choi sudah terlibat dalam kasus di masa lalu sehingga dia terpaksa menjadi salah satu mata-mata agen Kim di kepolisian dan mau gak mau harus menyingkirkan Gurum agar masalah di Human Tech tidak terbongkar. 말 안 들으면 죽이고. 알겠습니다. Ketika Gurum menuju ke laboratorium Human Tech, Zio secara diam-diam mengikutinya dari belakang dan begitu sampai di TKP, Gurum akhirnya bertemu dengan Kapten Choi dan membawanya menuju ke balik lemari untuk membuka pintu rahasia menuju basement. Namun tanpa diduga, tombol menuju ruang rahasia telah hilang di mana Kapten Choi lalu meminta Gurum untuk menghentikan penyelidikannya tersebut karena apa yang dia cari sudah tidak berada di tempat tersebut. 그만해. Intinya, dia mengaku kalau ada seseorang yang sangat berkuasa yang mengendalikan semua institusi negara termasuk mereka, orang-orang seperti Kapten Choi dan Gurum, sehingga Kapten Choi menyarankan Gurum untuk menyerahkan diri secara baik-baik karena Gurum sudah pasti akan dihukum atas tuduhannya sebagai tersangka pembunuhan sesuai dengan narasi yang telah mereka buat. 그분 손 안 닿는 데가 없어. Tapi ketika Gurum menolak hal itu, terpaksa para anak buah agen Kim yang sedari awal sudah mengepung tempat tersebut harus melakukannya dengan paksa. Saat itulah Zio muncul di luar persis di samping Kapten Choi dan langsung menghajarnya di mana dia bergegas masuk untuk menyelamatkan Gurum. Namun setelah berhasil menyelamatkannya, mereka kembali berhadapan dengan Kapten Choi yang sudah menunggunya di luar dan langsung melesatkan tembakan. Dengan cepat, Zio berhasil melindungi Gurum yang membuat punggungnya terluka, sampai akhirnya Gurum pun terpaksa menghentikan atasannya sendiri setelah pistolnya macet. Tapi karena Gurum masih memegang teguh sopan santun, dia pun tidak tega untuk menghabisi atasannya tersebut. 가자. Keesokan harinya, aksi Gurum semalam di Human Tech bersama dengan Kapten Choi kembali dipelintir oleh media dan memfitnah bahwa Gurum telah memperalat seorang kapten kepolisian dan merebut pistolnya. Sehingga hal itu membuat Gurum murni menjadi buronan berbahaya dan identitasnya akhirnya diumumkan ke publik. Otomatis hal itu membuat Wahyu cukup kena mental karena Son dan anak buahnya telah mengetahui lokasi rusunnya. Dia menyarankan Zio untuk pergi ke tempat persembunyian mereka dulu sewaktu lari dari panti asuhan. 내가 전화해 놓을 테니까. 그래서도 내가 지금 바로 했을 거 아니야. Di tengah obrolan tersebut, bulu tangan Zio kembali merinding yang hal itu menandakan adanya bahaya yang mendekat, di mana ternyata pihak kepolisian telah mencari kemana Zio dan Gurum melarikan diri dengan melacak semua CCTV dari Human Tech menuju ke rusun milik Wahyu. Zio pun bergegas mengajak Gurum untuk meninggalkan tempat tersebut sebelum kepolisian sampai di sana sekaligus menghindari cekatan polisi yang sudah mengisolasi area tersebut. Sampai di sini, mereka kemudian berniat untuk sementara waktu menghilang dari peredaran dengan menuju ke sebuah tempat terpencil, sebuah peternakan di pinggiran Kebumen, di mana dulunya tempat itu merupakan tempat di mana Zio dan Wahyu bersembunyi sewaktu melarikan diri dari panti asuhan. 저 병든 양들한테는 내가 희망이야.
Singkat cerita, 3 bulan berlalu, diperlihatkan Zio dan Gurum yang semakin dekat, di mana mereka kini tinggal di area peternakan dengan damai dan tentram tanpa memikirkan hiruk-pikuk ibu kota, di mana Zio sekarang bekerja sebagai belantik, ngarit ngombor nimpal, sementara Profesor Ryu terus melanjutkan misinya untuk proses pemindahan embrio hasil kloningan dari sel tubuh Zio ke ibu pengganti. Di sini, Gurum yang sedang layeh-layeh tiba-tiba dikejutkan dengan berita tentang kematian seorang peneliti human tech yang akhirnya on goal atau bundir akibat stres dengan insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Gurum, yang padahal semua itu merupakan ulah dari Son dan Yona yang sengaja menculik dan menghabisi orang tersebut untuk membuat kasus tersebut kembali viral. Mendengar hal itu, Gurum pun berniat kembali ke kota untuk membereskan masalah tersebut karena tidak ingin terus-terusan lari dari masalah. Namun, Zio justru berpendapat kalau apa yang dilakukan mereka sekarang bukanlah melarikan diri dari kenyataan, melainkan untuk benar-benar memulai kehidupan yang baru. 여기서 살자. 나랑 같이. Sampai di sini, Zio kemudian juga menceritakan tentang omongan Profesor Ryu yang mengatakan bahwa ayahnya Gurum pernah bekerja di human tech dan merawat Zio kecil. Namun, dia tetap menyembunyikan tentang ayahnya Gurum yang telah membakar laboratorium dan membawanya pergi untuk dijual kepada seorang investor untuk membuat image ayahnya tetap baik dengan harapan Gurum akan ikhlas dan berhenti mencari tahu tentang kedua orang tuanya. 날 치료하셨대. 나 고쳐주려고. Setelah beberapa bulan hidup bersama, suatu hari Gurum dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya telah hamil akibat perbuatan Zio yang buang sembarangan. Gurum pun terlihat sedikit galau dengan keputusan hidupnya mengingat perkataan Dr. Oh kalau Zio adalah orang yang berbahaya dan bisa dikatakan dia adalah seorang mutan. Begitu juga dengan Zio sendiri yang berharap bayi mereka akan mirip dengan ibunya karena dia tidak ingin jika bayi tersebut terlahir sebagai monster seperti dirinya. 너 괴물 아니야. 아이고, 이쁘다. Malam harinya, Zio kemudian kembali menemui Wahyu untuk memintanya membuatkan KTP dengan identitas baru agar Gurum dan Zio bisa membuat akte kelahiran jika anak mereka lahir. Pernyataan itu pun otomatis membuat Wahyu mak plenggong di mana sebagai teman yang baik, dia justru mengembalikan semua uang bayaran pembuatan KTP dari Zio, hitung-hitung buat beli popok dan berjanji akan segera membuatkan KTP untuk mereka. 운전면허증 구하면 전화할게. 분유값 해라. Sementara itu di laboratorium, diperlihatkan Yona yang diam-diam mengcopy semua file di komputer Profesor Ryu ke dalam flash disk, entah apa yang dia rencanakan, di mana setelah Yona pergi, agen Kim yang curiga dengan gerak-gerik Yona akhirnya baru menyadari kalau dia telah mengcopy semua file penelitian Zio, di mana dia langsung menyuruh Son untuk mengejarnya. 잡아와. Keesokan harinya, Profesor Ryu melaporkan kepada agen Kim kalau proses inkubasi dan pemindahan embrio ke ibu pengganti berjalan lancar dan hasilnya ada 3 wanita yang mengandung keturunan Zio dengan kemampuan yang lebih kuat. Dengan begitu, beberapa bulan lagi 3 bayi yang memiliki kekuatan lebih kuat dari Zio akan segera lahir secara bersamaan. Di sini, agen Kim kemudian menagih sisa embrio untuk dijual ke investor lain tanpa pengetahuan pemimpin sekte. Namun saat itu juga, Profesor Ryu terkejut ketika lemari pendingin tempat menyimpan embrio telah kosong, di mana satu-satunya orang yang patut dicurigai adalah Yona. Sementara itu di tempat persembunyian pemimpin sekte, diperlihatkan Yona yang ternyata kini telah berganti ke pihak pemimpin sekte dan memang dialah orang yang mencuri sisa embrio dari Gen Zio. Namun bukan berarti dia serta-merta langsung memberikan semuanya kepada pemimpin sekte karena setelah pengalamannya dengan agen Kim, dia baru akan memberikan embrio dan file penting yang sebelumnya dia curi dengan syarat pemimpin sekte juga akan membebaskan Son yang kini masih berada di pihak agen Kim. 팀장님의 자유를 원해요.
Setelah itu, pemimpin sekte juga meminta kepada 3 ibu pengganti untuk bersiap-siap dengan kelahiran anak mereka yang semakin dekat, di mana salah seorang ibu sempat menanyakan soal kesehatannya. Dia merasa aneh dengan bayinya yang terlalu aktif, bahkan sering merasakan adanya aliran listrik yang mengalir dari rahim dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Pemimpin sekte pun menjawab kalau hal itu sangat wajar mengingat yang mereka kandung bukanlah bayi konvensional biasa, melainkan bayi-bayi generasi awal yang akan membawa era baru pada peradaban manusia. 아름답게 미쳤다. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, diperlihatkan ketiga ibu yang mengandung anak-anak dewa yang akan segera melahirkan. Di sini proses melahirkan berjalan cukup kacau, di mana hal itu dipicu ketika perut ketiga ibu tersebut tiba-tiba membesar dan mengeluarkan cahaya biru. Namun pemimpin sekte tidak mempedulikan hal itu karena yang dia butuhkan hanyalah bayinya, tidak peduli dengan ibunya. Lalu ketika Profesor Ryu berniat mengoperasi ketiga ibu tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan listrik persis seperti milik Zio yang membuat ketiga ibu tersebut justru tewas beserta janin mereka. Sementara itu, kondisi berbeda dialami oleh Gurum yang juga melahirkan di waktu yang hampir bersamaan. Namun di sini Zio tidak bisa memegang istrinya karena tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan listrik, di mana hal itu kemungkinan diakibatkan oleh apa yang di sini dinamakan dredeg atau gugup saat melihat Gurum melahirkan. Sampai akhirnya Gurum pun berhasil melahirkan bayi dengan selamat. 축하합니다. Kembali ke gereja sekte setelah evaluasi insiden ledakan barusan, Profesor Ryu menjelaskan kalau kemungkinan gen yang dia gunakan untuk membuat embrio terlalu kuat karena mereka menginginkan bayi yang memiliki kekuatan listrik lebih dari Zio, tanpa mereka duga sebelumnya bahwa rahim manusia terlalu lemah untuk menahan bayi dengan kemampuan tersebut. Sampai di sini, Profesor Ryu bisa saja mengatur ulang proses tersebut, namun hal itu akan memakan waktu yang cukup lama demi hasil yang maksimal. 유전자를 모두 재편집해야 하는데. Agen Kim yang mendengar hal itu kemudian menyarankan mereka agar biar gampang tangkap kembali Zio dan membuat takaran yang sama persis dengannya agar langsung berhasil. Namun melihat lab mereka sebelumnya yang dengan mudah bisa dihancurkan oleh Zio, pemimpin sekte merasa ragu kalau mereka bisa menangani hal itu. Perdebatan pun semakin menjadi sampai akhirnya Agen Kim yang sudah muak dengan pemimpin sekte dan merasa kalau tidak ada hasil yang didapatkan di sana, lantas memutuskan untuk mundur dari proyek itu dan tidak ingin lagi ikut campur dalam masalah tersebut. 오케이. 사람이 나라는 거 몰라? 난 빠집니다. Tapi di luar, Agen Kim berencana untuk melakukannya dengan caranya sendiri, yaitu menyuruh Son untuk menangkap Zio dengan cara kembali memancing Gurum menggunakan orang tuanya. Dia meminta Son untuk memberikan dokumen rahasia mereka terkait kasus hilangnya orang tua Gurum kepada Kapten Choi dan memanipulasinya seolah-olah Zio lah yang menghabisi mereka. Sementara itu, setelah Agen Kim memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut, diperlihatkan pemimpin sekte yang kembali menemui Yona untuk mempertemukannya dengan seorang wanita yang bernama Agen Jung. Sama seperti Agen Kim yang juga bekerja di Badan Intelijen Nasional, di mana dia berjanji akan membantunya mengembalikan nama baiknya dan juga Son. 대신 자유를 줄게요. Kembali ke Zio yang sedang menemui Wahyu untuk mengambil KTP sesuai pesanannya agar bisa membuat akte kelahiran bagi anaknya. Sementara itu, Gurum yang masih berada di rumah sakit bersama anaknya dikejutkan dengan berita di televisi mengenai penemuan jasad kedua orang tua Gurum 20 tahun lalu setelah mobil mereka mengalami kecelakaan misterius yang disebabkan oleh ledakan listrik bertegangan tinggi. 전기가 흐른 것으로 추정하고 있습니다.
Untuk memastikan berita barusan, Gurum secara diam-diam menghubungi salah satu rekannya di kepolisian, di mana rekannya hanya menjawab kalau sebenarnya dia tidak tahu menahu soal kabar tersebut karena dia hanya melihat apa yang dipaparkan oleh media. Oleh karena itu, untuk memastikan kalau kematian kedua orang tuanya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Zio, dia lalu meminta rekannya tersebut untuk mengambil sampel DNA dari jenazah kedua orang tuanya dan berpesan agar sama sekali tidak memberitahukan obrolan mereka kepada siapapun, khususnya Kapten Choi. 나중에 다시 연락드릴게요. Namun yang terjadi setelah Zio kembali ke rumah sakit, dia langsung makdek ketika mendapati Gurum dan bayinya sudah meninggalkan rumah sakit tersebut, di mana dari rekaman CCTV akhirnya terungkap bahwa Gurum dan anaknya telah pergi bersama dengan Son dan yang lainnya, karena ternyata setelah Gurum menelpon rekannya barusan, hanya dengan bermodalkan nomor telepon, Son dan yang lainnya bisa langsung menemukan lokasi Gurum berada, di mana mereka memaksa Gurum untuk ikut dengan mereka jika ingin bayinya selamat. Singkat cerita, Son dan yang lainnya lalu membawa Gurum ke sebuah hotel di pinggir Telaga Menjer. Tidak berselang lama, Kapten Choi muncul untuk menanyakan keberadaan Zio. Curiga kalau dia hanya digunakan sebagai umpan, Gurum justru menanyakan tentang kebenaran penemuan jasad kedua orang tuanya dengan melakukan tes DNA. 며칠 전에 사고 차량 하나 견인된 거 들어왔죠? Bahkan sampai di sini pun, Agen Kim sudah memperhitungkan dengan sangat akurat dan mengantisipasi hal itu dengan memberikan hasil tes DNA palsu yang menegaskan kalau penemuan jasad tersebut hanyalah fiktif untuk meyakinkan Gurum kalau Zio telah membunuh kedua orang tuanya. 구름이 유전자 검사해야겠는데. 전화 한 통이면 검사 결과 보면 다르도 안 걸려. Setelah itu, Agen Kim lalu kembali menemui pemimpin sekte dan Agen Jung, di mana ternyata pemimpin sekte sengaja menemukan mereka berdua karena mulai saat ini Agen Jung akan dipromosikan untuk menggantikan posisi Agen Kim, dan dari obrolan mereka akhirnya terungkap fakta kalau sebenarnya orang yang telah menghabisi ayahnya Gurum adalah Agen Kim sendiri. 실장님이 죽였잖아, 그 착한 사람을. 야! Jadi ternyata apa yang terjadi sebenarnya tentang orang tua Gurum, dulu beliau dan Profesor Ryu membuat apa yang dinamakan Human Tech Laboratory dengan tujuan untuk membuat gen manusia palsu dengan tingkat kekebalan tubuh yang lebih tinggi agar tidak sedikit-sedikit sambat meriang, sakit dikit absen. Namun Profesor Ryu justru memanfaatkan penelitian itu untuk menciptakan mutan dengan kemampuan spesial seperti Zio. Oleh karena itu bukannya dijual, beliau berniat menyerahkan Zio kecil kepada Badan Intelijen Nasional atau BIN agar tidak disalahgunakan. Namun saat mereka melakukan tes fisik, Zio yang merasa ketakutan kemudian meledakkan energi listriknya untuk melarikan diri, di mana hal itu membuat beberapa anggota BIN yang melakukan tes kepadanya tewas seketika. Sebenarnya waktu itu ayahnya Gurum masih selamat dari insiden tersebut dan berniat melarikan diri. Tapi sialnya Agen Kim dan anak buahnya bisa mengejarnya, di mana Agen Kim yang emosi karena beliau tidak segera memberitahukan keberadaan Zio pun terpaksa menghajarnya dan tanpa sengaja justru membunuh ayahnya Gurum. Selain itu, Agen Jung juga mendesak Agen Kim untuk segera membebaskan Son dengan mengancam akan membeberkan semua rentetan kasus kejahatan Agen Kim yang berjalan secara terstruktur. Terakhir, pemimpin sekte juga meminta Agen Kim untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya dalam 3 hari ke depan. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan Kapten Choi yang kembali menemui Gurum untuk memberikan hasil tes DNA orang tuanya. Sebagai seorang detektif, tentu saja Gurum tidak langsung sepenuhnya percaya dengan hasil tersebut. Ditambah dia masih percaya kalau Zio berkata jujur bahwa dia bukanlah orang yang menghabisi kedua orang tuanya. Namun melihat ekspresi wajah Gurum yang berbesmili sangat terpojok, Kapten Choi akhirnya baru menyadari kalau Zio adalah suami sekaligus ayah dari bayi tersebut. 지호가 애기 아빠니? Di tengah obrolan itu, pemimpin sekte tiba-tiba menghubungi Kapten Choi yang intinya dia meminta agar Kapten Choi tidak lagi bekerja kepada Agen Kim, memutus kerjasamanya dengannya.
Mendengar hal itu, Kapten Choi pun bergegas menemui agen Kim untuk menjelaskan sesuai perintah dari pemimpin sekte. Tidak hanya itu, diperlihatkan juga kalau di sini Kapten Choi merasa iba, simpati kepada Gurum, di mana dia meminta agen Kim untuk tidak menggunakan Gurum untuk mendapatkan Zio. 구름이 이제 놔줘요. Sadar kalau pemimpin sekte secara terang-terangan telah menyabotase timnya, mempermalukannya di depan para anak buahnya, dia pun menyuruh Son agar mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan untuk menyerang markas pemimpin sekte. Namun di sini, Son yang teringat kalau Yona masih berada di tempat pemimpin sekte, dia pun meminta waktu sehari dengan alasan untuk mengatur strategi. 최대한 서둘러. Malam harinya, diperlihatkan Son yang dengan mudahnya bisa menyelinap masuk ke tempat persembunyian pemimpin sekte untuk menemui Yona dan memintanya agar segera meninggalkan tempat tersebut karena besok tempat itu akan diserang dan mereka akan menghabisi semua orang di sana. Seperti mbak-mbak konvensional biasanya yang lelah udah dipepet umur, di sini Yona sempat membujuk Son agar pergi bersamanya dan menikah saja. Namun karena menilai hal itu akan sia-sia mengingat agen Kim hanya akan merekrut orang baru untuk memburu mereka, Son pun menolak hal itu dan memilih pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. 날 위해 살지 말고. Kembali ke Zio karena tidak mempunyai siapapun lagi, dia kembali menemui Wahyu dan menceritakan semua yang telah terjadi kepada Gurum dan anaknya. Dia berencana akan menculik Kapten Choi untuk mengorek informasi darinya. Disinilah saat Zio akan meminjam mobil milik Wahyu karena baru saja turun dari dealer. Setelah melihat berita-berita tentang rental mobil di Jawa Tengah, dia pun menawarkan bantuannya sebagai gantinya di mana dia akan mengintai pergerakan polisi rekan kerja Gurum dan ketika momennya tiba, baru dia akan memanggil Zio untuk menculik mereka. 내가 할게. 그냥 갚지 말고. Singkat cerita, setelah membuntuti rekan Gurum di kepolisian hingga akhirnya dia sampai di kedai milik Bujazim, dia pun segera menghubungi Zio dan menyuruhnya untuk segera melakukan eksekusi. Namun di saat yang bersamaan setelah Zio sampai di TKP, tiba-tiba Kapten Choi dan beberapa anggota lainnya juga muncul untuk bergabung dengannya. Dari sini, Zio pun memutuskan untuk bertindak sendirian di mana dia justru mendengar pembicaraan mereka yang intinya rekan Gurum diam-diam telah menyelidiki Gurum sampai-sampai mengetahui kalau Gurum ganti KTP dan mencurigai adanya konspirasi. Mendengar hal itu, Kapten Choi yang sengaja menyembunyikan hal itu pun segera mengalihkan pembicaraan dan di tengah pembicaraan tersebut, Zio mulai menampakkan diri dan memancing mereka di mana kali ini dia dapat dengan mudah melumpuhkan semua anggota polisi tersebut dan menyisakan Kapten Choi, bahkan tanpa menggunakan kekuatan listriknya. Lalu di depan semua anggotanya yang lain, dia membawa Kapten Choi ke sebuah rumah kosong dan memaksanya untuk memberitahu informasi terkait lokasi Gurum disembunyikan. Sementara itu, diperlihatkan agen Kim yang terpaksa melakukan sendiri tugasnya yaitu meyakinkan Gurum merekayasa fakta kalau Ziolah orang yang menghabisi kedua orang tuanya. Sampai akhirnya Gurum yang terbawa suasana pun mulai mempercayai omongan agen Kim. Namun di saat yang sama, Zio terlebih dulu menelpon agen Kim dan memintanya untuk segera membebaskan Gurum dan anaknya. 구름이랑 우리 애기 건들면 니들 다 죽어. Disinilah hebatnya Korea-Korea yang memang menyelam dalam dunianya. Dia justru melihat kesempatan di mana dia akan membenturkan Zio kepada pemimpin sekte dan memberikan lokasi tempat persembunyian mereka. 뭐예요? 연락 안 한다더니. Alhasil, semua penjaga di sana yang tidak tahu menahu tentang Gurum pun dibantai oleh Zio yang datang dengan sangat marah. Sampai-sampai pemimpin sekte dan agen Jung pun kabur. Disinilah Yona yang justru dengan pedenya akan menghadapi perlawanan Zio dengan alasan sama-sama makan nasi. Alhasil bukan hanya dibuat kalah, melainkan sekaligus diantar pulang ke rahmatullah.
Di sisi lain, begitu Son mengetahui kalau agen Kim telah mengutus Zio untuk mengacaukan markas pemimpin sekte, dia pun bergegas ke sana untuk memastikan Yona baik-baik saja. Namun setelah dia melihat Yona yang sudah lewat, keesokan harinya dia pun bergegas menemui Wahyu dan memaksanya menghubungi Zio untuk segera menemuinya. 거기로 갈게. 재건축하던데. Sesampainya di sana, Zio melihat temannya yang sudah berada di lantai 2 dengan kondisi terluka parah akibat diajar habis-habisan oleh Son. Terakhir, setelah Zio mengaku kalau orang di depannya adalah temannya, Son pun kemudian menghabisi Wahyu menggunakan pipa Ruchika untuk membalas dendam, di mana Zio yang melihat sahabatnya meninggal di depannya pun kemudian menyerang Son tanpa ampun. Dan setelah menamatkan Naruto Shippuden, Zio pun mulai mempelajari jurus Kakashi dan sekarang dia telah menguasai teknik Chidori.